Halaman 13. Bapak Ibu, saudara-saudari serta sedang sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana dari Bante, terlebih dahulu marilah kita memasukkan Parita Aradhana Dhamma Desana pada buku Parita halaman 20. Ipati sahampati kata jadinya iwan janta tani dasata panjang yang sempurna imam pajang Brahma Sampati, penguasa dunia ini, merangkakkan kedua tangannya dan memohon. Ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Selamat datang, selamat berkumpul dalam merayakan Waisak Buddha di hari ini. Seperti yang sudah kita semua ketahui, ya, Waisak Buddha itu kita memperingati hari-hari 3 peristiwa luar biasa seorang makhluk agung, ya, di mana Bodhisattva lahir di keluarga terutama itu Sakya, kemudian pertapa Siddhartha mencapai keterangan sempurna, dan Buddha memasuki maha parinibbana atau moksha agung. Nah, peringatannya simpel, ya, simpel sederhana. Tapi apa sih makna yang penting daripada kelahiran munculnya seorang Buddha di dunia ini? Buddha itu adalah seorang yang membawa obat, ya, obat untuk manusia agar terbebaskan daripada penderitaan atau duka. Ya, saya yakin semua orang pasti tidak ada yang mau menderita di dunia ini. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang mau memperjuangkan untuk supaya tidak menderita? Ya, Buddha ngajarin Dhamma simple, ya, hanya 4 langkah secara umum, ya, jhana, sila, samadhi, kemudian panya. Nah, apa sih dana itu? Dana itu bisa dalam bentuk materi, ya, ataupun non materi, ya. Materi yang kita semua sudah tahu, ya, dan sebagainya. Nah, non materi itu bisa dalam bentuk bantu-bantu di vihara, ya, atau simpelnya seperti hari ini ada kegiatan kita bantu susun paitien, kita bantu ngapel, ya, kita bantu susun kursi. Nah, itu nggak perlu pakai materi, ya, pakai jasa. Nah, atau yang paling mulia itu adalah dhamma, dana dhamma, ya. Dana dhamma itu bukan cuma ceramah, ya, bukan ceramah seperti para romo, seperti para biku, tapi kita memberi ide-ide kepada teman kita yang kesusahan, ya, ketika kita memberi nasihat-nasihat kepada orang-orang, itu dhamma, ya. Jadi gampang, ya, dhamma ini paling gampang dan paling banyak umat lakukan. Nah, yang kedua ini sila. Nah, sila ini ada 5 sila yang seperti barusan kita ambil tadi. Kemudian ada 8 sila. Ya, ini biasanya dipraktekkan umat perumah tangga pada hari-hari uposatha, ya, jahit, caplo. Nah, atau kalau 4 kali ya cepet bisa. Ya, jadi 4 kali, ya, lakukan uposatha. Nah, kemudian ada 10 sila, ya, untuk para samanera plus setia 75. Lalu ada Patimokkha untuk para biku. Simple, ya. Nah, simple. Tapi berapa banyak sih yang kita mempraktekkannya? Ya, ini obat yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, ya, kita tahu semua, ya. Ketika Bodhisattva bertapa selama 6 tahun menderita untuk menemukan obat daripada pembebasan daripada penderitaan ini, ya, sangat menyiksa, ya, sangat menderita. Tapi beliau melakukannya demi semua manusia. Nah, tapi ya, kembali lagi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kita mau nggak makan obat? Ya, kita mau nggak berusaha untuk menemukan obat ini? Ya, memperoleh obat ini kemudian memakannya. Kalau nggak mau, ya, resep obat ini ya hanya sebuah resep, ya, nggak bisa membantu kita untuk terbebaskan dari penderitaan. Karena kalau kita sakit, ya, kita butuh makan obat, ya.
Kita dokter memberi resep, kita beli obat, kemudian kita mengkonsumsinya sesuai aturan. Nah, baru bisa sembuh. Tapi kalau enggak ya nggak bisa, ya. Jadi kalau kita cuma ngomong, oh saya mau bebas dari penderitaan, oh saya mau bahagia, oh saya mau kaya, saya mau sejahtera, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada usaha, ya di rumah males-malesan, ya disuruh berbuat kebajikan nggak mau dan lain sebagainya, ya nggak bisa, ya ini yang nggak bisa. Jadi ya harus ada usaha, ada daya upaya untuk memperoleh obat ini dan mengkonsumsinya. Nah, itu kemudian ada samadhi, ya samadhi, ya ini meditasi, ya, ya semua ya, belum bisa ya belajar, ya apalagi sekarang buku-buku meditasi banyak, secara online bisa dibaca, ya atau ceramah-ceramah meditasi di YouTube ya banyak. Jadi nggak ada alasan lagi, ya. Kalau waktu saya zamannya kecil pengen belajar pun nggak bisa, karena kenapa? Bahasa Pali, nggak ngerti, ya, benar-benar nggak ngerti. Jadi yang bisa kita baca ya cuma yang buku cerita dhamma yang sederhana, Japaka. Nah itu pun cuma beberapa, ya, karena belum semua diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah zaman dulu juga buku-buku sangat sedikit, khusus di Indonesia ini. Ya, dulu di kota Sumatera, kalau lebih tepatnya Pulau Sumatera, di Sumatera Bante Cinatamu sendiri, ya. Jadi beliau sendiri keliling Sumatera kemana-mana. Nah, tapi sekarang sudah lumayan, walaupun belum banyak, ya seperti tempat ini, ya. Jarang kan dikunjungi biku. Nah, karena kenapa? Sangat sedikit biku. Nah, jadi ibu-ibu, ya. Bapak-bapak, ya, mana tahu yang punya anak lebih atau punya anak sematawayang yang mau jadi biku ya dibimbing. Ya kenapa? Ini adalah kebajikan yang sangat luar biasa. Karena terlahir sebagai manusia itu sudah sangat sulit. Ya, terlahir sebagai manusia sangat sulit. Tapi terlahir untuk menjadi seorang biku lebih sulit lagi. Ya, karena terlahir menjadi manusia, kita lihat ya, manusia zaman sekarang ya yang berkeyakinan kepada Buddha saja sudah sangat sedikit, ya, apalagi yang ingin menjalani kehidupan di luar rumah tangga lebih sedikit lagi. Nah, jadi itu kebajikannya sangat luar biasa. Nah, jadi kalau ada yang mau dipaksa lah, dipaksa ya diarahin supaya belajar Buddha Dhamma dengan lebih baik. Ya ini demi kelangsungan hidup Dhamma di dunia ini. Ya karena seorang anak apabila menjadi seorang biku itu sangat luar biasa jasa kebajikan daripada orang tua. Karena gak gampang, ya. Gak gampang menjadi seorang biku. Mungkin kita lihat, wah jadi biku gampang ya, enak, bisa pergi-pergi kemana-mana lihat orang, ya itu yang kelihatan. Tapi ketika kita belajar, kita berlatih, mempraktekkan latihan dan sebagainya, ya tidak terlalu gampang. Ya gampang-gampang susah, ya tergantung kemauan dan keinginan. Nah itu kalau jadi seorang biku. Nah, kita nggak usah cerita jauh-jauh, ya kita cerita aja dalam kehidupan rumah tangga, ya untuk menemukan orang-orang yang berlatih, ya berlatih secara lengkap, ya dana, sila, samadhi, panya itu aja sangat susah, ya. Itu sebabnya kenapa kita mungkin kalau baca buku atau dengar ceramah, kenapa zaman Sang Buddha itu gampang orang dengar ceramah. Bentar, sota panjang, bentar, sapadagami, dan seterusnya. Semua gampang mencapai tingkat kesucian. Karena kenapa? Mereka benar-benar mempraktekkan latihan itu. Ya, pada hari-hari puasa mereka libur. Ya, jadi seperti sekarang Minggu, hari puasa itu seperti hari Minggu.
Jadi mereka akan meninggalkan ladang, sawah, dan pekerjaan mereka untuk beristirahat, untuk berhati, ya, seharian di sana sampai malam, ya, karena minat, ya. Jadi benar-benar pengabdian mereka untuk menjalani dhamma itu sangat luar biasa, ya. Jadi jangan disia-siakan karena mereka sadar, ya, sadar untuk memperoleh dharma yang luar biasa ini sangat sulit, ya. Jadi butuh perjuangan untuk memperolehnya secara sempurna, ya. Maksudnya adalah kita butuh praktek, ya, bukan cuma teori saja, ya, bukan cuma sekedar ucapan, ya. Kita kalau ucapan ya banyak, ya, gampang, ya, seperti baca parita, ya, itu gampang. Tapi kalau mempraktekkan isi-isi dari pada parita itu ataupun sutta-sutta ataupun sutra-sutra, nah itu sangat jarang, ya. Jadi harus dilatih, ya. Jadi bukan hanya dibaca, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baru sempurna, ya. Jadi ucapan, pikiran, dan perbuatan. Nah, kemudian daya upaya, usaha, ya, konsentrasi, perhatian, ya. Kalau lengkapnya 8 jalan utama itu dipraktekkan, baru bisa membawa kita terbebaskan dari penderitaan, ya. Jadi Bante nggak panjang, ya. Bante hanya berharap, ya, semoga, ya, para umat semua timbul kesadaran, timbul keyakinan untuk mempraktekkan dhamma, ya. Ini bukan buat siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri, ya. Karena ketika kita bahagia, baru kita bisa menyebarin kebahagiaan itu kepada orang lain. Kalau kita sendiri tidak bahagia, bagaimana mungkin kita bisa menyebarin kebahagiaan kepada orang lain? Ya, itu saja. Semoga bermanfaat, semoga semua memperoleh kebahagiaan, semoga semua berusaha mengembangkan daya upaya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Tapi apa, soal itu